Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana adalah dua jenis meditasi yang berbeda dalam tradisi Buddhis. Nah, perbedaan utamanya dalam meditasi ini yaitu fokus utama dan tujuannya. Samatha Bhavana. Fokus utama dalam Samatha Bhavana adalah objek meditasi utamanya yaitu memusatkan pikiran pada objek tertentu seperti pernapasan atau anapanasati. Nah, di sini kita memusatkan pikiran kita terhadap keluar masuknya nafas kita dan juga kasina atau lain sebagainya. Nah, tujuan hal ini adalah untuk mencapai keadaan konsentrasi yang mendalam dan ketenangan batin. Nah, tujuan dari Samatha Bhavana ini adalah mencapai jhana atau tingkat konsentrasi yang sangat dalam, di mana pikiran terbebas dari gangguan dan penuh dengan perasaan damai serta kebahagiaan. Hal ini mengatasi stres, kegelisahan, dan ketegangan emosional. Sedangkan Vipassana Bhavana fokus utamanya yaitu berkaitan dengan pengamatan dan pemahaman mendalam atas alam sejati realitas, dan objek meditasinya adalah pengamatan langsung terhadap realitas seperti sensasi tubuh, perubahan, ketidakkekalan, dan ketidakkekalan diri atau kita sebut anatta. Nah, tujuan utama dari Vipassana ini atau Vipassana Bhavana ini adalah untuk mencapai pemahaman mendalam tentang sifat sementara, penderitaan, dan ketidakkekalan dunia fisik dan mental. Hal ini adalah langkah awal menuju Nibbana atau pembebasan dalam ajaran Buddha atau Buddhis. Dari pembahasan dua hal ini, jadi perbedaannya sangat jelas bahwasanya Samatha Bhavana ini mencapai konsentrasi dan ketenangan batin, sedangkan Vipassana Bhavana ini mengacu pada pembebasan atau dari penderitaan ini. Sebelumnya, Sotihatu Namo Buddhaya. Di sini saya akan membahas mengenai objek Vipassana mengenai nama dan rupa. Jadi kita akan membahas mengenai Vipassana terlebih dahulu. Jadi apa sih Vipassana? Jadi dalam Buddhis Theravada, Vipassana itu diartikan sebagai meditasi atau pencerahan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan pengalaman diri. Nah, jadi dalam meditasi Vipassana ini kita juga harus memahami mengenai dua konsep dalam meditasi Vipassana. Jadi dua konsep ini apa? Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah rupa. Jadi apa itu nama? Nama itu merupakan batin dan rupa adalah jasmani. Nah, untuk lebih dalam lagi, mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas mengenai nama atau batin tersebut. Nama ini mengacu pada unsur-unsur mental atau psikis dalam pengembangan manusia. Nama ini juga mencangkup beberapa aspek seperti pikiran dan juga perasaan. Nah, pikiran dan perasaan juga mencangkup seperti emosi, pikiran, persepsi, maupun semua bentukan-bentukan batin yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, dalam meditasi Vipassana, praktek ini berusaha untuk mengamati dan memahami bagaimana pikiran-pikiran ini muncul, berubah, dan menghilangkan tanpa mengembangkan ikatan atau perasaan terhadap mereka. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan sifat sementara dan tidak berkelanjutan dari pikiran dan emosi. Nah, dapat kita ambil contoh seperti halnya ketika seseorang melakukan meditasi, terkadang seseorang ini muncul sebuah persepsi di mana dia membayangkan kejadian masa lalu yang bisa membuat dia emosi. Nah, dengan demikian perlunya seseorang ini mengamati timbulnya persepsi itu seperti apa, dan secara perlahan-lahan mulai dihapuskan, dan kemudian ketika semua pikiran atau persepsi itu dihapuskan, barulah dia bisa memulai meditasi kembali, yaitu bisa dengan menggunakan objek,
keluar masuknya nafas maupun kembung-kempisnya perut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai rupa atau jasmani. Jadi di sini rupa atau jasmani ini mengacu pada unsur-unsur fisik atau materi dalam pengalaman manusia. Hal ini juga mencangkup semua aspek tubuh fisik, termasuk indera-indera, organ-organ tubuh, dan sensasi fisik yang muncul. Dalam meditasi Vipassana, praktek ini juga berusaha untuk mengamati dengan cermat bagaimana sensasi fisik berubah dan menghilang, sama halnya dengan nama. Nah, hal ini juga bertujuan untuk memahami bahwa tubuh ini memiliki sifat impermanen dan tidak ada substansi yang tepat. Jadi contohnya ketika kita meditasi, nah di situ terkadang seseorang merasakan kesemutan. Nah, jadi di situ perlunya seseorang ini juga memunculkan pikiran, oh saya ini kesemutan disebabkan karena apa? Nah, secara perlahan-lahan kita amati, kita cari permasalahannya, lalu kita atasi. Nah, ketika sudah ditemukan solusinya, maka kita bisa melanjutkan meditasi. Jadi itulah dua objek atau konsep mengenai nama dan rupa yang perlu dipahami ketika meditasi Vipassana. Nah, melalui meditasi Vipassana, seseorang ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang sifat impermanen anicca, sifat tanpa substansi anatta, dan penderitaan dukkha, yang merupakan 3 karakteristik utama dari eksistensi menurut ajaran Sang Buddha. Dengan memahami nama dan rupa, seseorang praktisi Vipassana ini dapat meraih pencerahan atau pengertian yang lebih tentang kenyataan dan pengalaman hidup mereka, serta bisa mengurangi penderitaan yang timbul dan ikatan dan keinginan. Jadi itulah mengenai objek Vipassana, nama dan rupa. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Satihotu, Namo Buddhaya. Ya baik, di sini saya akan menyampaikan nama dan rupa yang dijabarkan ke dalam 5 gugusan pembentuk sebagai objek meditasi Vipassana. Dalam agama Buddha, pancakanda atau 5 gugusan sangat penting dalam kehidupan manusia karena 5 gugusan inilah yang membentuk kita sebagai manusia, di mana setiap manusia terbentuk karena adanya pancakanda atau 5 gugusan. Nah, 5 gugusan pembentuk atau pancakanda yang disebut nama dan rupa. Dari 5 ini, yang pertama adalah rupa atau gugusan jasmani, yang disebut rupa kanda, dan keempat lainnya adalah nama atau gugusan batin, yang terdiri dari wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Yang pertama yaitu rupa kanda atau materi, yang merupakan gugusan jasmani atau materi yang membentuk kita sebagai manusia. Nah, dikatakan sebagai gugusan jasmani karena jasmani itu terdiri dari 4 unsur besar, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur gerak. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang melakukan meditasi Vipassana, hendaknya merenungi dan memperhatikan jasmaninya, bahwasannya jasmani terbentuk karena adanya unsur-unsur tadi. Yang kedua yaitu wedana kanda atau perasaan, di mana perasaan muncul dari indera-indera kita. Kita tentunya memiliki 6 indera, yaitu indera mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani. Wedana merujuk pada pengalaman perasaan seperti sensasi sukacita atau netral yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman sensorik. Nah, contoh dari indera mata dan indera lidah, ketika kita melihat objek yang menyenangkan, yaitu melihat makanan yang menurut kita menarik atau enak, maka pada saat itu yang muncul perasaan yang menyenangkan, nah sehingga itu dapat menimbulkan rasa keserakahan yang ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, hendaknya ketika kita melakukan meditasi Vipassana, kita harus menyadari bahwa makanan tersebut tidak kekal. Nah, contohnya, yang awalnya makanan tersebut enak dipandang, tetapi ketika masuk ke mulut dan sampai ke perut, makanan tersebut akan terlihat menjijikan. Nah, perasaan yang menyenangkan itu
adalah rasa senang, itu adalah wedana. Yang ketiga yaitu sanyakanda atau persepsi adalah kemampuan untuk mengenali dan memberi arti pada objek atau pengalaman konseptual yang muncul dari pengalaman. Yang keempat yaitu sangkara atau bentuk-bentuk pikiran. Pikiran itu ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat buruk. Yang bersifat baik seperti kebijaksanaan dan yang buruk seperti keserakahan dan kebencian. Nah, sangkara ini mencakup semua aktivitas mental dan proses pembentukan pikiran, termasuk keinginan, kebencian, hasrat, dan kecenderungan mental lainnya, di mana ketika seseorang melakukan meditasi vipassana, berbagai bentuk pikiran yang menjadi rintangan untuk kita konsentrasi, baik itu memikirkan hal yang sudah lampau maupun sesuatu yang belum datang. Nah, oleh karena itu, ketika muncul pikiran tersebut, bisa gunakan sebagai objek vipassana dan kemudian kembalikan ke objek yang semula, yaitu kembung kempis perut. Nah, yang kelima yaitu winyana atau kesadaran adalah merujuk pada kesadaran atau keadaan yang menjadi sadar akan objek-objek, keadaan menjadi sadar akan objek-objek yang dikenali melalui panca indera dan pikiran. Nah, kita harus menyadari bahwasanya pancakanda ini yang dapat menimbulkan penderitaan yang ada dalam diri manusia. Nah, oleh karena itu, seseorang hendaknya melihat pancakanda dengan bijaksana, misalnya rupa atau jasmani sebagai tanpa diri, yang hanya menimbulkan penderitaan. Maka, seseorang harus melihat rupa atau jasmani sebagai tanpa diri, karena kita tidak mampu untuk mengatur jasmani seperti keinginan kita. Nah, contohnya, kita tidak ingin jasmani kita sakit, tetapi hal tersebut tidak bisa kita kendalikan. Kalau memang tubuh kita sakit, kita harus menerimanya sebagaimana adanya. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu tidak kekal. Baik, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik, di sini saya akan menyampaikan berkenaan dengan praktek samadhi atau praktek meditasi di dalam agama Buddha, terkhususnya berkaitan dengan Satipatthana Sutta, di mana di dalam Satipatthana Sutta ini Sang Buddha menyampaikan terkhususnya untuk mengembangkan di dalam pelatihan meditasi, di mana isi atau yang disampaikan oleh Sang Buddha di sini di dalam Satipatthana Sutta ini adalah tentang 4 aspek perenungan, di mana salah satunya yaitu perenungan terhadap badan jasmani kita tersendiri, di mana sangat penting sekali untuk kita melakukan perenungan terhadap badan dan jasmani kita agar kita mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang mendalam tentang badan dan jasmani ini. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali pendapat, pengakuan bahkan bahwasanya tubuh dan jasmani ini sangat indah, sangat menarik untuk disaksikan secara bersama melalui pandangan indera kita, yaitu mata. Tetapi sebenarnya jika kita mendalami tentang jasmani ini terkhususnya, pasti akan mendapatkan pengetahuan baru bahwasanya badan jasmani kita ini, jika kita lihat dari segi luar, jika umur kita masih muda, tentunya pasti merasakan indahnya melihat kulit kita ini memiliki sinar terkhususnya, merasa kulit kita masih kencang. Tetapi jika kita merenungkan dengan cara praktek meditasi vipassana terkhususnya dengan Satipatthana, bahwasanya betapa menjijikannya tubuh dan badan jasmani mengalami
pelapukan secara menyeluruh, baik secara luar maupun secara dalam. Nah, dimana bisa kita lihat jika secara luar, terkhususnya dari kulit kita pasti mengalami perubahan dari kencang, memunculkan ketuaan, atau kulit kita mengendor, terkhususnya kalau kita sudah menginjak usia tua. Ini sangat penting sekali. Dan juga kita bisa melihat secara dalam, di dalam badan jasmani kita ini tersusun kerangka-kerangka dan tulang-tulang belulang dan organ-organ tubuh yang tersusun rapi tentunya. Tapi betapa menjijikannya jika kita mengetahui tentang isi di dalam badan jasmani kita ini, betapa rapuhnya dan menjijikannya organ-organ tubuh kita ini. Ini sangat penting sekali. Dimana di dalam Satipatthana Sutta ini, seseorang hendaknya melakukan atau merenungkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, berkenaan dengan badan jasmani kita ini, baik secara internal maupun eksternal, pasti mengalami yang namanya perubahan baik secara fisik maupun tidak fisik. Itu tadi berkenaan dengan perenungan terhadap badan dan jasmani kita sesuai dengan Satipatthana Sutta, di mana sutta ini sudah lama sekali disampaikan oleh Sang Buddha, terkhususnya untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, badan jasmani kita sendiri, betapa menjijikannya, betapa tidak mengenakannya sesungguhnya badan jasmani kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan perenungan terhadap badan dan jasmani ini, sekiranya dapat dipraktikkan di dalam meditasi sehari-hari. Saya akhiri. Namo Buddhaya. Lalu yang ketiga, yaitu perhatian terhadap kesadaran. Nah, bagaimana seseorang harus merenungkan dengan perhatian benar terhadap kesadaran? Sang Buddha memberikan panduan tentang bagaimana seseorang dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kesadaran dan pengalaman batin. Nah, di mana panduan ini mengarahkan seseorang untuk mengamati dan memahami berbagai kondisi mental dan perasaan secara intuitif. Nah, dalam bahasa sederhananya, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini yaitu yang pertama, pemahaman tentang loba atau keserakahan. Nah, di mana seseorang harus menyadari kehadiran keserakahan dalam dirinya sebagai keserakahan yang terpengaruh oleh keserakahan, dan juga menyadari saat ketiadaan keserakahan sebagai kesadaran yang tidak terpengaruh oleh keserakahan atau tidak ada keserakahan. Lalu yang kedua, pemahaman tentang dosa atau kebencian. Nah, di mana seseorang harus bisa menyadari kehadiran kebencian sebagai kesadaran yang terpengaruh oleh kebencian, dan juga ketiadaan kebencian sebagai kesadaran yang tidak terpengaruh oleh kebencian atau tidak ada kebencian. Nah, lalu yang ketiga, pemahaman tentang moha atau kegelapan batin.
Nah, yang dimana di sini seseorang harus mampu menyadari kehadiran kegelapan batin sebagai kesadaran yang terpengaruh oleh kegelapan batin, dan ketiadaan kegelapan batin sebagai kesadaran yang tidak terpengaruh oleh kegelapan batin atau tidak ada kegelapan batin. Nah, lalu yang keempat yaitu pemahaman tentang aspek lain dari kesadaran. Nah, yang dimana di sini seseorang diajak untuk memahami dan mengamati aspek lain dari keserakahan seperti kebingungan, kemalasan, ketenangan, ketidaktenangan, kebebasan, dan ketidakbebasan. Nah, lalu yang kelima yaitu pengenalan dan kehidupan tanpa ketergantungan. Nah, yang dimana di sini seseorang dianjurkan untuk mengenali kesadaran sebagai apa adanya tanpa ketergantungan atau keterikatan kepadanya. Nah, ini berarti seseorang harus mampu melihat kesadaran dengan penuh kesadaran namun tidak melekat padanya. Nah, lalu untuk yang keempat yaitu perhatian tentang bentuk-bentuk pikiran. Nah, bagaimana seseorang melakukan perhatian benar tentang terhadap bentuk-bentuk pikiran. Nah, Sang Buddha memberikan panduan mengenai bagaimana seseorang harus mempraktikkan perhatian benar terhadap berbagai bentuk pikiran dan pengalaman yang terkait dengan berbagai konsep penting dalam ajaran Buddha yaitu Dhamma. Nah, yang dimana Sang Buddha menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan bentuk-bentuk perhatian, yaitu yang pertama yaitu 5 rintangan atau niwarana. Nah, yang dimana seseorang diajarkan untuk memperhatikan nafsu keinginan atau kamacanda dan kebencian, piyapada, kemalasan, tinamida, kegelisahan, udaka, kukuca, dan keraguan-raguan, wicikica. Nah, dalam pikiran mereka. Nah, mereka harus menyadari saat munculnya, ketiadaannya, dan perubahan-perubahan dalam rintangan-rintangan ini. Nah, lalu yang kedua yaitu 5 kanda atau 5 kelompok kegemaran. Nah, yang dimana seseorang diajarkan untuk merenungkan kelima kanda. Nah, yaitu rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Nah, dengan pemahaman tentang timbulnya, lenyapnya, dan bagaimana mereka berkaitan dengan pengalaman individu. Nah, lalu yang ketiga yaitu 6 landasan indria. Nah, yang dimana di sini seseorang harus memahami mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani dan pikiran sebagai saluran persepsi. Nah, mereka harus memperhatikan bagaimana objek-objek yang bisa dilihat, didengar, dicium, dirasakan, dan dipikirkan mempengaruhi mereka. Nah, serta bagaimana belenggu-belenggu atau kendala muncul dan lenyap dalam proses ini. Nah, lalu yang keempat yaitu 7 faktor penerangan agung. Nah, yang dimana diajarkan untuk memahami dan mempraktekkan 7 faktor penerangan agung. Nah, yaitu sati, perhatian benar, dhamma wicaya, penyelidikan dhamma, wirya, semangat, piti, kegembiraan, pasadi, ketenangan, samadhi, konsentrasi benar, dan upeka, keseimbangan batin. Nah, mereka harus mengamati munculnya, berkembangnya, dan lenyapnya faktor-faktor ini. Nah, lalu yang kelima. Nah, jadi dalam prakteknya seseorang diminta untuk mengamati dan merenungkan berbagai aspek ini dengan perhatian penuh. Nah, melihat dari dalam dan luar serta tanpa melekat atau tergantung pada apa yang dia amati. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman mendalam tentang realitas dan mencapai pembebasan dari siklus penderitaan.